Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya Nyem Paricara. Kali ini saya akan review tentang Sirawing ya. Seperti yang banyak kita ketahui bahwasanya Sirawing itu diperankan oleh Berry Prima dengan sosok yang tegas dan tegap ya. Namun sesungguhnya setahu saya Sirawing itu diambil dari cerita dongeng Sunda ya yang dibawakan oleh Wakepo pada era 90-an dahulu kala ya. Dan saya itu waktu kecil pertama kali mendengarkan dongeng Sunda yang dulu sering kali disebut sandiwara Sunda kalau saya cerita ke teman-teman. Ya, yang pertama saya dengarkan adalah Sirawing. Ya, dikisahkan Sirawing itu adalah seorang bocah yang lucu ya, awal-awalnya itu. Dan dia itu memiliki seorang ibu bernama Ningsih dan bapaknya bernama Wikarta. Ada seorang gembong rampok, bukan seorang ya, sekelompok gembong rampok yang bernamakan macan liar ya. Jadi rampok itu bernama macan liar, seringkali menyerang warga kampung, merampok apa saja yang bisa dirampok, dan menculik para wanita ya, wanita muda khususnya yang masih muda, yang cantik begitu ya. Dan pada malam itu kebagian jatah yang dirampok itu di mana tempat Sirawing tinggal ya, dan saya lupa ya tempat tinggalnya itu apa namanya. Dan saat kecil Sirawing itu bernama Dharma ya, dan pada malam itu Wikarta itu bermaksud ingin menghalau kedatangan dari kelompok macan liar ya yang dipimpin oleh Ki Uwag kalau nggak salah itu jadi bapaknya Gempar ya, dan Gempar itu musuh bebuyutan Sirawing saat dewasa. Kelompok macan liar ini kemudian menyerang kampung di mana Wikarta tinggal ya, dan Wikarta sendiri itu merupakan kakak seperguruan dari Ki Uwag gitu. Jadi Wikarta sama Ki Uwag itu masih saudara seperguruan. Hanya saja Ki Uwag ini orangnya sombong dan menentang sebuah kebijakan dari perguruan mereka berdua begitu. Jadi Ki Uwag ini selalu merampok dan ya berbuat keonaran begitu. Wikarta menghalau kedatangan kelompok macan liar, mereka bersama dengan orang-orang kampung menghalau kedatangan macan liar, akan tetapi satu persatu dari orang-orang kampung itu tumbang dan tinggallah yang terakhir itu Wikarta bertarung dengan Ki Uwag. Akan tetapi Wikarta ini menemui kekalahan ya, dan Wikarta ini dibinasakan oleh Ki Uwag. Dan sebelum meninggal Wikarta ini menitipkan Sirawing anaknya yaitu Dharma kepada ya muridnya yaitu namanya Marlan. Dan hingga akhirnya Wikarta ini kemudian meninggal ya. Dharma yang ditinggal di rumah ya bersama ibunya Ningsih. Perampok-rampok itu masuk ke dalam rumah Ningsih dan menyerang mereka berdua yaitu Dharma dan Ningsih. Ningsih diculik oleh para komplotan dan kemudian Sirawing ini bermaksud ingin menyelamatkan ibunya, akan tetapi seorang anak kecil yang tidak bisa apa-apa ya. Justru Dharma ini terkena sabetan pedang bagian telinga kirinya. Bagian telinga kiri dari si Dharma itu putus ya, sehingga akhirnya pingsan begitu, dan ketika sadar Dharma ini sudah ditolong oleh Marlan, sedangkan Ningsih dibawa ya diculik oleh komplotan macan liar ya. Dan Marlan kemudian merawat si Dharma ya dengan penuh kasih sayang karena merasa iba juga terhadap anak kecil itu yang sudah harus kehilangan kedua orang tuanya. Dharma memiliki dendam kesumat kepada para gembong rampok itu dan ingin membalas dendam gitu, dan meminta kepada Marlan untuk mencarikan guru. Dharma yang sudah yatim piatu dengan tidak memiliki telinga kiri, jika dia itu keluar rumah selalu diolok-olok oleh teman-teman sebayanya dengan sebutan rawing. Rawing itu artinya compang-camping ya, putus. Jadi ibaratnya tuh kalau baju yang udah robek-robek itu namanya rawing. Dan ini terjadi pada telinga Dharma sehingga anak-anak sebayanya itu memanggilnya rawing. Dan karena seringnya dipanggil rawing, lama-kelamaan Dharma ini nurut ya dipanggil rawing. Dan dia merasa nyaman, dan Marlan sendiri sering memanggilnya rawing karena Dharma selalu bercerita saat dia diolok-olok oleh teman-temannya
dengan sebutan Sirawing, dan Marlan pun akhirnya memanggilnya Sirawing. Dharma kecil ini kemudian melanglang buana ya bersama Marlan mencari guru, hingga pada suatu hari bertemulah mereka itu dengan Ki Debleng ya, dan akhirnya Dharma kecil ini berguru kepada Ki Debleng. Maksudnya Sirawing ini ya, berguru kepada Ki Debleng. Dan setelah dewasa, Sirawing ini menutupi telinganya dengan rambutnya ya, sengaja rambutnya itu dipanjangkan, kemudian untuk bagian telinga kirinya ini ditutupi menggunakan rambut. Dan jadi tidak tampak ya kalau telinganya ini tidak ada sebelah. Dan jika imajinasi saya itu bentuk Sirawing itu mirip sekali dengan Ken-Ken Wiro Sableng ya, maksudnya Wiro Sableng yang saat diperankan oleh Ken-Ken. Dalam cerita dongeng Wakepoh, sosok Sirawing ini lucu, konyol, dan bertingkah menyebalkan ya, seperti tingkahnya Wiro Sableng begitu. Dan untuk telinga kiri Wiro Sableng pun selalu ditutupi menggunakan rambutnya, meskipun saya tidak tahu apa sebabnya. Dan saya lihat-lihat dari film sinetron Wiro Sableng dan foto-fotonya juga, Wiro Sableng ini selalu menutupi telinga kirinya menggunakan rambutnya. Dan dalam dongeng Sirawing juga seperti itu. Jadi Sirawing selalu menutupi telinga kirinya dengan rambutnya dikarenakan memang tidak ada. Dan tingkah kocaknya, lucunya itu sama. Akan tetapi saya lihat di layar tancap itu memang berbeda jauh ya. Sosok Sirawing itu telinganya tidak buntung dan diperankan oleh seorang aktor yang ya tegas dan tegap begitu ya. Jadi tidak ada lucu-lucunya ya untuk Berry Prima, untuk Sirawing yang diperankan oleh Berry Prima. Tapi dulu saya cukup senang juga ya menonton Sirawing dari Berry Prima ini, biarpun ada sedikit kekecewaan karena yang saya dengar dan yang saya lihat itu berbeda. Tapi saya sudah cukup merasa bahwasanya Sirawing itu ya sosok dari Berry Prima. Ya sekian itu tadi cerita tentang Sirawing ya. Jadi asal muasal Sirawing, nama Sirawing itu dari mana dan apa penyebabnya? Yaitu tadi karena telinga kirinya itu buntung atau rawing ya. Jadi dinamakan Sirawing. Sekian cerita dari saya, Nyai Paricara. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Nantikan lagi video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.